Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvina. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektro, kelas TE 2C. Jelaskan tentang dasar-dasar pneumatik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem pneumatik. Saya dari kelas TE 2C dengan NIM 1902010055. Sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma, yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara kempa. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomatis. Kelebihan dari sistem pneumatik adalah yang pertama, fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Yang ketiga, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Yang keempat adalah viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Yang kelima, aman terhadap kebakaran. Klasifikasi sistem pneumatik. Sistem elemen pada pneumatik memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi berbeda. Yang pertama yaitu sumber energi udara bertekanan atau kompresor, kemudian ke sinyal input yaitu katup tekanan, tuas, roll, sensor, dan lain-lain, kemudian ke pemroses sinyal atau prosesor yaitu katup, kontrol N, OR, NOR, dan lain-lain, kemudian ke pengendali sinyal yaitu katup pengendali sinyal, kemudian output sebagai aktuator. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian, peralatan apa saja sih dalam sistem pneumatik? Salah satunya adalah yang pertama, kompresor atau pembangkit udara kempa. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan menempatkan udara tersebut. Kemudian disimpan di dalam tangki udara kempa untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Tabung udara bertekanan pada kompresor dilengkapi dengan katup pengamanan. Bila tekanan udaranya melebihi ketentuan, maka katup pengamanan akan terbuka secara otomatis. Berikut adalah gambar kompresor. Yang kedua yaitu unit pengolahan udara bertekanan atau air service unit. Udara bertekanan atau kempa yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan. Antara lain, yang pertama adalah tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Yang kedua adalah mengandung kadar air rendah. Kadar air rendah yang tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Yang ketiga adalah mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak seperti pada katup-katup dan aktuator. Berikut adalah gambar air service unit. Yang ketiga adalah konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah penyaluran udara kempa yang akan dibawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor adalah penyambungan atau penjepit konduktor, selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Macam-macam konduktor antara lain yang pertama adalah pipa yang terbuat dari tembaga kuningan, baja, galvanis atau stainless steel. Pipa ini juga disebut konduktor kaku atau rigid dan cocok untuk instalasi yang permanen. Yang kedua adalah tabung atau tubel yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau aluminium. Ini termasuk konduktor yang semi-fleksibel untuk instalasi yang sesekali dibongkar pasang. Yang ketiga adalah selang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan biasanya digunakan untuk instalasi frekuensi bongkar pasangnya lebih tinggi. Ini adalah gambar konduktor dan yang bawah adalah gambar-gambar konektor. Kemudian, katup-katup pneumatik.
Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempa yang akan bekerja menggerakkan akuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan akuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada 1. Jumlah lubang atau saluran kerja, yang kedua jumlah posisi kerja, yang ketiga jenis penggerak katup, dan yang keempat nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Berikut adalah simbol-simbol katup. Yang pertama adalah 1 posisi, yang kedua 2 posisi, yang ketiga adalah 3 posisi, yang keempat tanda panah menunjukkan arah aliran udara, yang kelima huruf T mengidentifikasi aliran. Yang selanjutnya adalah unit penggerak atau working element, yaitu akuator. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Macam-macam akuator yaitu yang pertama linear motion akuator atau penggerak lurus. Dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Yang kedua adalah double acting cylinder atau penggerak putar. Yang kedua adalah rotary motion actuator atau limited rotary actuator. Kemudian dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama air motor atau motor pneumatik, rotary actuator atau limited rotary actuator. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dasar-dasar pneumatik dari saya. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.